Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Devani dengan NIM 0305192066, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang observasi fisik yang saya lakukan di MTS Astofaina, Kecamatan Biru-Biru. Sejarah singkat berdirinya MTS Astofaina, Kecamatan Biru-Biru. MTS Astofaina merupakan madrasah sanawiyah swasta pertama yang didirikan di Kecamatan Biru-Biru. Sama dengan MTS pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di MTS Astofaina ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Berdirinya MTS Astofaina dilatar belakangi oleh minat masyarakat yang ingin anaknya melanjutkan dari sekolah madrasah ibtidaiyah ke sekolah madrasah sanawiyah. Kemudian salah satu yang melatar belakangi pendirian MTS Astofaina adalah tidak adanya sekolah madrasah formal di Kecamatan Biru-Biru. MTS Astofaina berdiri pada tahun 2016 dan alhamdulillah masih terus eksis hingga saat ini dan insya Allah akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Secara perlahan dan pasti, sekolah ini ditata dengan berbagai kelengkapan untuk secepatnya dapat memenuhi sekolah yang benar-benar berstandar nasional, baik menyangkut sarana prasarana fisik seperti ruang kelas belajar, laboratorium, perpustakaan maupun sumber daya manusianya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. MTS Astofaina dengan dukungan masyarakat dan orang tua siswa yang tergabung dalam komite terus bersinergi untuk segera mungkin menjadikan MTS Astofaina sebagai sekolah yang terdepan dalam membangun generasi Islam yang berkompeten dan berkualitas. Memasuki di tahun ke-6 ini, semakin hari MTS Astofaina semakin berkembang dalam hal manajemen, sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Pada awal berdiri, sekolah ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Kemudian berganti dengan kurikulum K13 sesuai dengan rujukan dari Kemendikbud tentang kurikulum pelajaran. MTS Astofaina terletak di Kecamatan Biru-Biru, tepatnya di Jalan Biru-Biru, Desa Sidomulyo B, Dusun 6, Banjaran. Kegiatan fisik sekolah di lingkungan MTS Astofaina mencakup fasilitas yang ada seperti bangunan gedung, perlengkapan olahraga dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah. Berikut adalah video kegiatan pembelajaran di sekolah MTS Astofaina. Ketika masuk sekolah, mereka disambut dengan guru dengan mengucapkan salam. Kemudian mereka akan dibariskan di tengah lapangan. Mereka akan melaksanakan berbagai aktivitas di tengah lapangan seperti pembacaan Asmaul Husna maupun membacakan surah pendek. Ketika kegiatan di lapangan sudah berakhir, mereka melakukan kegiatan selanjutnya, yakni salam dengan guru untuk sebelum masuk ke dalam kelas. Namun, bagi siswa yang terlambat akan diberikan sanksi yaitu berupa nasihat. Setelah siswa dipastikan masuk ke dalam kelas, maka guru akan memulai pelajaran. Berikut adalah video guru mengajar di dalam kelas. Sedangkan siswa dengan mata pelajaran olahraga, mereka akan belajar di luar kelas. Seperti pada video, perhatikan, guru akan memberikan arahan kepada siswa untuk bermain dengan benar. Bagi siswa laki-laki, biasanya mereka akan bermain bola di lapangan. Bukan pada pelajaran olahraga saja, mereka juga akan belajar di luar ketika belajar seni budaya, yaitu menari bersama dengan guru. Sama seperti sekolah lainnya, sekolah MTS Astofaina juga akan melatih siswanya untuk yang melakukan kegiatan upacara di hari Senin. Setelah melaksanakan PPL 1, saya diberikan pengarahan oleh guru. Berikut adalah video penjelasan guru. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini dengan Umi siapa ya? Nama saya Umi Alfa. Di sini Umi Alfa jabatannya sebagai apa? Saya di sini menjadi wali kelas 7. Khususnya untuk bidang studi apa ya Umi? Bidang studi yang saya ampu di sekolah ini yaitu matematika. Metode pembelajaran apa sih yang Umi gunakan dalam proses pembelajaran matematika?
Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu metode konvensional, yaitu metode ceramah ya. Ceramah menjelaskan kepada siswa, namun ada kalanya saya bertanya kepada siswa materi mana yang belum diketahui agar terjadi timbal balik dalam suatu pembelajaran. Biasanya dalam proses pembelajaran kesulitan apa sih yang Umi dapatkan? Kesulitan yang sering saya jumpai atau siswa tidak memahami materi karena dari mindset mereka tidak menyukai matematika. Biasanya bagaimana sih cara menyikapi siswa dalam proses pembelajaran matematika? Cara saya menyikapinya itu kadang saya menjelaskannya secara berulang kali agar mereka lebih paham. Nah, untuk siswa yang tidak paham, saya memberi fokus lebih kepada si anak. Gimana cara dia menyelesaikannya? Saya datangi, saya fokus beri perhatian lebih kepada dia. Dalam pembelajaran matematika, khususnya untuk MTS, biasanya materi apa sih Umi yang paling sulit dimengerti oleh siswa? Tergantung kelasnya juga, ya Kak. Tergantung materinya. Ada materi yang mereka pahami dan ada yang materi yang tidak mereka pahami. Baik Umi. Satu lagi ya Umi. Tadi kan Umi menjelaskan bahwa siswa yang tidak memiliki atau siswa yang kurang dalam memahami pembelajaran matematika, Umi memberi fokus lebih. Fokus lebih yang Umi maksud itu bagaimana ya Umi? Fokus lebih yang saya maksud ya, kita lebih mendekatkan diri kepada si anak, kita beri perhatian lebih, kita tanya secara perlahan bagian mana yang tidak dipahami, kita jelaskan secara ulang, secara detail agar dia lebih paham. Setidaknya walaupun dia tidak paham banyak, tapi dia lebih ada paham sedikit tentang materi itu. Baik Umi, terima kasih atas waktunya Umi. Sama-sama. Berikut adalah video dokumentasi PPL 1 yang saya laksanakan. Kesimpulan, setiap satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, maupun taman sekolah. Saran untuk sekolah ini, dikarenakan sekolah baru berkembang diharapkan untuk lebih aktif lagi, siswa maupun tenaga pendidik agar sekolah banyak diketahui oleh masyarakat luas. Aktif yang dimaksud mungkin bisa dengan mendapatkan prestasi ataupun melakukan promosi sekolah baik online maupun offline. Dengan begitu diharapkan sekolah dapat lebih berkembang dan maju sehingga fasilitas sekolah dapat dilengkapi sesuai standar yang sudah ditetapkan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.